Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ibu-ibu saudariku muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga sore hari ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma tawaffana 'alal Islam wa sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita doakan kepada seluruh jamaah yang saat ini sedang diuji dengan sakit, semoga disembuhkan sakitnya, diberi ketabahan, kesabaran, dan diberi pahala yang melimpah di akhirat kelak. Jamaah yang berbahagia, melanjutkan kembali membacakan kitab tentang bekal menuju kampung akhirat. Terakhir kita telah menyampaikan bait syair yang ke-10 ya. Saat ini ke-11 ya. Nah, pengarang mengatakan sahibut tawakkula fi jami'i umurihim ma'abad li jahdin fi ridhar rahmani. Sahibut tawakkula, mereka senantiasa membawa tawakal fi jami'i umurihim, dalam segala urusan mereka, ma'abadli jahdin fi ridhar rahman, dengan mengerahkan segenap usaha
dalam menggapai ridho Sang Maha Penyayang. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, di antara bekal perjalanan menuju kampung akhirat yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bekal yang sangat penting sekali. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau Madarijus Salikin jilid 1 halaman 61, seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya untuk melakukan untuk memindahkan gunung dari tempatnya yang dia diperintahkan melakukan hal itu, niscaya dia akan mampu untuk memindahkannya. Masya Allah ya, ini tentang pentingnya tawakal. Tawakal itu artinya kita menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan disertai usaha. Kalau kita perhatikan definisi tawakal, yaitu menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan disertai mengambil sebab, maka tawakal itu bertumpu dalam dua hal. Tawakal itu bertumpu pada dua hal. Yang pertama, menggantungkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berikhtiar, berusaha dan mengambil sebab. Contohnya dalam masalah rizki, dia percaya bahwa yang memberikan rizki itu hanya Allah semata, sehingga dia berdoanya kepada Allah Azza wa Jalla ketika meminta rizki. Dia tidak berdoa dan tidak bergantung kepada selain Allah. Dia tidak minta ke kuburan-kuburan. Dia tidak minta ke paranormal, ke mbah dukun untuk mendapatkan kekayaan, apalagi melakukan pesugihan. Karena dia percaya bahwa yang memberikan rizki adalah Allah Azza wa Jalla, sehingga dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia juga tetap berikhtiar. Dia juga bekerja, mengambil sebab. Jangan pernah mengaku bertawakal kalau tidak ada ikhtiar atau usaha. Ngaku ini tawakal tapi penggaweannya turu terus, orang gelem kerja. Ini tawakal yang eto-eto atau nggak serius. Waalaikumsalam. Ini mainan namanya. Jadi tawakal itu bertumpu dalam dua hal, menggantungkan hati kepada Allah dan mengambil sebab. Salah besar kalau ada orang hanya tawakal tapi tidak memakai usaha. Dan salah juga kalau orang hanya bekerja keras tapi dia tidak bergantung kepada Allah. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, seakan-akan dirinya lah yang menentukan kesuksesan. Ini juga keliru jamaah. Yang benar, bergantunglah kepada Allah, tetapi juga tetap berusaha. Lihatlah manusia terbaik di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling bertawakal kepada Allah. Tetapi apakah beliau tidak berusaha? Beliau tetap berusaha jamaah. Ketika perang misalnya, beliau memakai baju besi, bukan dengan tangan kosong, honek, bondo nekat. Beliau juga memakai strategi perang. Misalnya pada perang Uhud, 50 pemanah, kalian di atas.
Jangan tinggalkan posisi kalian dan seterusnya. Perang Badar, Rasul juga menggunakan strategi perang. Ya. Maka ketika ada seorang sahabat yang diceritakan dalam hadis At-Tirmidzi nomor 2517, ya Rasulullah, aku biarkan ontaku dan aku bertawakal, atau aku ikat dan aku bertawakal. Apa kata Nabi? Ikatlah dan bertawakallah. Ini penting sekali jamaah. Dalam kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla harus melakukan dua hal. Pertama apa tadi? Bergantung dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Yang kedua, berusaha menempuh sebab. Dan manusia dalam masalah sebab ini ada yang mengingkari. Kata mereka, enggak perlu usaha, tidak perlu mengambil sebab. Nah, ini keyakinan yang keliru. Dan ada lagi orang yang bergantung kepada sebab, ini juga keliru. Ahlussunnah wal jamaah, mereka berada di tengah-tengah. Ya, mereka berada di tengah-tengah. Sehingga ulama mengatakan, bergantung kepada sebab merupakan kesyirikan yang menodai tauhid. Mengingkari sebab merupakan celaan kepada akal sehat. Dan meniadakan sebab secara total celaan kepada syariat. Tawakal dan roja itu adalah gabungan antara tauhid, akal dan syariat. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Ya. Saya ulangi ya, bergantung kepada sebab merupakan kesyirikan yang dapat menodai tauhid. Ya. Mengingkari sebab merupakan celaan kepada akal sehat. Dan meniadakan sebab secara total merupakan celaan kepada syariat. Ya. Maka tawakal dan roja itu adalah gabungan antara tauhid, akal dan syariat. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Misalnya, ketika kita sakit, ya, dokter, obat-obatan itu hanyalah sebab. Tidak boleh kita bergantung kepada dokter. Dan tidak boleh kita bergantung kepada obat. Karena sesungguhnya yang memberikan kesembuhan bukanlah dokter dan bukan obat, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Buktinya jamaah, betapa banyak orang yang ditangani dokter, dikasih obat, tapi tetap meninggal dunia. Ini menunjukkan apa? Yang mematikan, menghidupkan dan memberikan kesembuhan bukan dokter, bukan obat, tapi Allah Azza wa Jalla. Namun bukan berarti kemudian kita tidak melakukan sebab. Ketika sakit, lantas kita hanya bertawakal saja, tidak mau ke dokter karena tidak percaya sama dokter misalnya, dan tidak mau pakai obat. Ya. Bukan demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri jamaah yang menganjurkan kita umatnya untuk berobat. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah kita berdosa jika kita tidak berobat? Apa jawaban Nabi? Dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Dawud, ya ibadallah, hai hamba-hamba Allah, tadawau, berobatlah kalian semua, fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya. Ya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Apa itu wahai Rasulullah? Penyakit yang enggak ada obatnya?
Kata Rasul, al-haram, kepikunan. Nah, laos pikun gen obate, Pak. Nah, itu kata Rasul. Sebagaimana yang dulu pernah terjadi ketika wabah Covid misalnya. Jangan sampai kita mengingkari sebab, seperti tidak mau vaksin misalnya, tidak menjaga jarak, tidak pakai masker. Ini mengingkari sebab, ini keliru jamaah. Tapi juga jangan bergantung kepada sebab. Seakan-akan kalau kita sudah divaksin, kalau kita sudah cuci tangan, kalau kita sudah maskeran, berarti pasti selamat? Enggak. Nah, betapa banyak dokter yang mati pada musim Covid, betul ya? Nah, padahal untuk masalah kesehatan yang lebih paham para dokter. Mereka tahu apa yang dibutuhkan, karena mereka punya ilmunya. Itu jamaah yang berbahagia. Begitu juga orang yang sudah divaksin, banyak juga yang sudah mati. Orang yang taat protokol kesehatan juga banyak yang kena. Ini menunjukkan kepada kita, manusia hanya bisa berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jamaah yang berbahagia, maka hendaknya bagi seorang hamba untuk bertawakal kepada Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23 dan juga ayat-ayat yang lain ya, yang semakna, Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla mendahulukan kalimat apa? Alallah. Alallah, kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Tawakal hanya khusus diberikan kepada Allah. Ya, kepada Allah saja. Tidak boleh tawakal kepada selain Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah, Allah lah yang akan mencukupinya. Jaminan, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi tidak usah takut jamaah. Tapi jangan tapi bergantunglah. Ya, saya ulangi, jangan takut, tapi bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik dalam masalah dunia seperti rizki, jodoh, kesembuhan dan sebagainya, maupun dalam masalah ibadah seperti sholat, puasa, jihad, haji dan sebagainya. Ya, maka dari sini kita mengetahui ya, mengapa kita dilarang untuk percaya kepada tiaroh. Tiaroh itu apa? Beranggapan sial. Ya, ada ular beranggapan sial, ada burung gagak beranggapan sial. Ya. Kalau orang Jawa itu punya mitos, tidak boleh nikah di bulan Suro atau bulan Muharram misalnya. Kenapa? Orang yang nikah di bulan Muharram atau bulan Syuro ya, akan gagal, akan cerai, akan sia-sia. Masya Allah. Jangan memulai usaha di bulan Muharram. Ini bagian dari tiaroh, beranggapan dilarang dalam Islam. Kenapa? Bertentangan dengan prinsip tawakal. Kita harus percaya kepada Allah, bergantung kepada Allah, bukan kepada khurafat, bukan kepada mitos-mitos yang tidak ada dasar dan acuannya di dalam Islam. Syair yang ke-12. Abadul ilaha ala tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Abadul ilah,
Mereka beribadah kepada Allah ala tiqadi huduri, dengan keyakinan kehadirannya. Fatabawwa'u fi manzilil ihsan, mereka pun singgah di rumah derajat al-ihsan. Insyaallah. Ini jamaah, salah satu bekal yang penting menuju Allah dan negeri akhirat adalah ihsan. Ini salah satu derajat yang tertinggi dalam agama. Pertama itu Islam, kedua adalah iman, ketiga adalah ihsan. Dalam hadis Jibril yang panjang, ketika Jibril dialog sama Nabi di hadapan para sahabat tentang Islam, iman, dan ihsan. Nabi jawab tentang Islam, rukunnya ada 5. Lalu iman, rukunnya ada 6. Baru setelah itu adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu secara bahasa artinya berbuat baik. Ihsan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan antara sesama manusia. Ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan antara sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ihsan itu sendiri. Apa kata beliau ketika ditanya oleh Jibril, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihatnya, percayalah bahwa Allah melihatmu. Rawahu Muslim. Hadis ini jamaah menjelaskan tentang ihsan dalam ibadah kepada Allah, yaitu merasa diawasi oleh Allah sehingga hamba terus akan memperbaiki ibadahnya. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan hadis ini termasuk Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalimnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya ungkapan singkat tapi padat. Ya, perhatikan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Singkat, padat. Seorang hamba apabila dia saat ibadah merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan melakukan semua yang ia mampu berupa ketundukannya, kekhusyuannya, keindahan akhlaknya, gerakannya. Semuanya dia hadirkan yang terbaik ketika merasa diawasi oleh Allah. Ketika takbir dia sempurnakan, Allahu Akbar. Ya, dengan 2 cara, ya, seperti ini. Enggak seperti sebagian orang ya begitu ya. Kadang malah gini. Ada lagi puter. Ya, enggak begitu. Ya. Jadi dia enggak main-main ketika sholat. Ketika ibadah dia tidak bersenda gurau. Ya. Betul-betul menghadirkan ketundukan, kehinaan, ya, kekhusyuan, serius, fokus, pandangan enggak tolah-toleh. Ya. Fokus. Ya. Ini jamaah. Jadi hadis ini anjuran untuk ikhlas dalam ibadah dan muraqabah, merasa diawasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita berusaha menyempurnakan kekhusyuan, ketundukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam An-Nawawi.
Jadi derajat ihsan itu adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah semata. Ini yang disebut dengan istilah muraqabah. Muraqabah. Terus itu yang Jawi nginjen-nginjen. Kalau kita sudah sampai derajat ini, maka kita sudah mencapai derajat tertinggi dalam Islam. Dalam Islam, ya. Bayangkan ketika Anda menjadi pejabat yang memiliki sifat ihsan kepada Allah, muraqabah, nggak mungkin korupsi, walaupun nggak ada CCTV. Kenapa? Sudah ya terhunjam di dalam dirinya sifat ihsan. Walaupun nggak ada suami, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada pengawal, nggak ada ya, atasan ya, yang mengawasi dan memantau, dia tetap ya merasa diawasi oleh Allah sehingga terus dia menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita tidak merasa diawasi oleh Allah, kita akan hancur kaum muslimin. Kita akan terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Lihat betapa banyak orang sekarang mudah dalam bermaksiat kepada Allah. Kasus terbaru seorang Lora atau Gus di Madura yang mencabuli 30 santriwati. Ya. Ini yang tersingkap. Yang lain itu pun baru kemarin karena ada yang kabur dan cerita sama ibunya. Yang lain nggak cerita kan? Mungkin bisa jadi di tempat-tempat yang lain masih banyak. Di Agam Sumatera, ya, salah seorang kiai ya, mensodomi puluhan santrinya, anak SMP disodomi. Di Jawa Barat, panti asuhan, beberapa anak panti asuhan yang masih kecil-kecil disodomi. Naudzubillah. Kenapa? Karena tidak ada muraqabah dalam diri mereka. Tidak ada ihsan dalam diri mereka. Ya. Kalau kita memiliki jiwa ihsan, walaupun kita di kamar sendirian, kita tetap akan amanah dengan pandangan kita, amanah dengan diri kita. Ya. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Kiat menggapai ihsan. Bagaimana kiatnya agar kita memiliki jiwa ihsan sehingga menghadirkan muraqabah? Yang pertama, ini hanya ringkas saja ya. Menghadirkan makna yang terkandung dalam nama-nama Allah. Saya ulangi, yang pertama, agar kita menjadi hamba-hamba yang ihsan, hamba yang muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang pertama, menghadirkan makna yang terkandung dalam nama-nama Allah. Seperti misalnya kita mengetahui Allah punya nama Al-Alim, yang maha mengetahui, As-Sami' yang maha mendengar, ya, Al-Khabir yang maha teliti, Al-Basir yang maha melihat. Maka hadirkan Allah itu Al-Alim, maha mengetahui. Semuanya diketahui oleh Allah. Semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah, dari pendengaran Allah. Sehingga yang mau berbisik-bisik rahasia nggak berani. Yang mau bermaksiat secara sembunyi-sembunyi nggak berani. Kenapa? Dia memahami kandungan nama-nama Allah. Nah. Yang kedua, agar kita menggapai ihsan adalah selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Sungguh jamaah, kalau kita tidak mengingat Allah atau sedikit mengingat Allah, kita akan menjadi hamba yang rugi. Kapan? Kelak ketika catatan-catatan lembaran amal diberikan kepada kita. Kita akan menjadi orang yang menyesal, getun. Ya. Kenapa dulu saya tidak membaca hamdalah misalnya, ya. Saya tidak membaca subhanallah, ya. Kan menyesal, ya. Maka jamaah supaya nggak menyesal, manfaatkan waktu yang ada, ya, untuk
berbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasul ditanya, salat apa yang paling utama, jihad apa yang paling utama, sedekah apa yang paling utama, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak mengingat Allah padanya. Ya, nah, jangan seperti orang munafik yang pelit. Ya, mengingat Allah juga pelit orang munafik. Pelit dalam harta, pelit dalam zikir. Ya, sehingga kalau sujud sedikit, sholatnya sedikit orang munafik. Terutama sholat isya sama subuh, malas orang munafik. Ya. Nah, yang ketiga agar kita menggapai ihsan adalah muhasabah. Selalu muhasabah. Yang kedua, selalu mengingat Allah Azza wa Jalla, zikir. Nah. Yang ketiga, selalu muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah jangan setahun sekali, setiap pergantian tahun, ya. Muhasabah upayakan setiap malam. Sebelum tidur kita bermuhasabah. Kalau kita merasa telah melakukan dosa-dosa yang banyak dan besar, segera sholat taubat, perbanyak istighfar. Sholat, nggih. Kita melakukan dosa. Kalau memang Anda membutuhkan, mungkin karena sering gelisah, karena dibayangi dosa-dosa masa lalu dan sebagainya, nggak ada masalah. Tapi jangan dirutinkan setiap malam. Ya. Yang ketiga, muhasabah. Yang keempat, mengingat kedahsyatan siksaan Allah Azza wa Jalla. Mengingat kedahsyatan siksaan Allah Azza wa Jalla. Ingat ya tentang ayat-ayat neraka. Maka ibu bisa membeli buku Surga dan Neraka karangan Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar hafizahullah. Satu jilidnya yang terjemahan paling regane 80.000-an. Di situ dibahas surga neraka. Atau buku surga neraka yang lain bisa. Ya, nanti insya Allah akan kita jelaskan pada syarah rukun iman dengan detail tentang pembahasan itu insya Allah ya. Kan ada iman kepada hari akhir tuh nanti di situ. Nah, setelah ini selesai kita lanjutkan syarah rukun iman. Yang kelima, mengingat janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini mengingat janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita nukil dari kitab A'malul Qulub. Ya, kitab. Tapi ingat ya, jangan sampai tertipu dengan keyakinan yang tersebar di masyarakat aliran manunggaling kawula Gusti atau Hidatul Wujud. Mereka mengatakan beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Mereka pahami apa? Menyatunya hamba dengan Allah. Ini enggak betul, namanya Hidatul Wujud. Ini keyakinan bodoh ya. Nah, tadi kata Rasul apa? Seakan-akan. Berarti seakan-akan kita menghadirkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan yang ke-13. Nasahul khaliqata fi ridha mahbubihim bil ilmi wal irsyadi wal ihsani. Nasahul khaliqata, mereka menasihati makhluk untuk menggapai ridha mahbubihim, kekasih mereka, bil ilmi, dengan ilmu, wal irsyad, dengan nasihat, wal ihsan, dan berbuat baik. Kita lanjutkan 14, nanti kita jelaskan. Sahibul khalaiqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fauqani. Masya Allah. Sahibul khalaiqa bil jusum, mereka bersahabat bersama makhluk dengan jasad mereka. Wa innama arwahuhum fi manzilin fauqani, namun ruh mereka di rumah yang tinggi. Masya Allah. Kita jelaskan dulu, enggak bingung.
Dua bait syair ini saling berkaitan, Ibu. Salah satu bekal penting dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat, yang pertama dari bait syair tadi, kita saling menasehati antara sesama dan saling mengingatkan. Saling menasehati. Kita butuh nasihat. Nasihat secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama, nasihat secara bahasa artinya murni. Yang pertama, seakan-akan yang menasehati adalah ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang pertama. Yang kedua, nasihat bermakna menambal. Menambal. Artinya kita meluruskan kesalahan-kesalahan seseorang agar tidak bertambah rusak. Seakan-akan ditambal. Nah, begitu. Ini secara bahasa. Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kitab Gharibul Hadis, nasihat ialah kata yang menjelaskan sejumlah hal. Itu kata beliau, yaitu menginginkan kebaikan pada orang yang diberi nasihat. Ya, itu namanya nasihat. Menginginkan kebaikan pada orang yang diberi nasihat. Perhatikan, di antara bentuk keagungan nasihat, ternyata Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 68. Nasihat itu tugas para rasul pilihan Allah. Masya Allah. Allah berfirman tentang Nabi Hud alaihissalam. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 62. Begitu juga itu Al-A'raf 62 tentang Nabi Nuh alaihissalam. Al-A'raf 79 tentang Nabi Soleh. Al-A'raf 93 tentang Nabi Syuaib alaihimussalatu wassalam. Ternyata semua nabi dan rasul mereka memberikan nasihat-nasihat. Ya. Dan di antara keutamaan nasihat yang lain, nasihat ini dijadikan oleh Allah sebagai salah satu sifat orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ayatnya jenengan sampun hafal. Surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini jaminan keberuntungan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, kebaikan hati adalah dengan kesempurnaan kembali kepada Allah dan kuatnya tawakal kepada Allah serta kesempurnaan ikhlas kepada Allah dan mencintai kebaikan untuk semua makhluk. Dan kerusakan hati adalah sebaliknya. Apa itu? Tidak sempurna ketika kembali kepada Allah, tidak kuat tawakalnya, tidak ikhlas dalam beribadah, tidak mencintai kebaikan untuk sesama makhluk. Ya. Itu rusak hatinya. Kalau hatinya baik, saya baik, maka kebaikan saya juga harus ya didapatkan oleh saudara saya. Nah, makanya saling menasihati. Bagaimana supaya teman saya juga selamat, teman saya juga ya berhasil masuk ke dalam surga semuanya. Kan begitu. Orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih. Enggak sakarepe dhewe. Babah nih, penting aku selamat bene tonggoku masuk neraka. Enggak boleh seperti itu. Jangan begitu. Ya. Gimana? Oh, enggak apa-apa. Nabi aja yang sempurna aja ditolak nasihatnya, apalagi jenengan. Enggak apa-apa. Yang penting kalau orang yang ikhlas dan tulus demi kebaikan teman, enggak akan stres walaupun ditolak.
Kita tugasnya apa? Tugas Nabi apa? Menyampaikan. Selesai. Nggak apa-apa. Ya. Harus betul sabar. Maka tadi apa? Watawasau bil haq, watawasau bis. Sabar taruh di mana tadi? Sabar taruh di mana? Di belakang kan? Artinya apa? Untuk jadi orang beriman butuh untuk beramal soleh butuh, untuk menasihati butuh, maka taruh di belakang sabar. Nah, sabar taruh di belakang. Berat emang, nggak apa-apa. Yang penting ada menasihati. Ya. Nah begitu. Dibenci nggak ada masalah. Wong kita nggak mengajak orang kepada kita. Jadi saya nggak mengajak orang kepada saya, enggak, tapi mengajak kepada kebaikan kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Saya dibenci, ditolak, bahkan diboikot, nggak ada masalah. Ya. Yang penting kita sudah punya uzur di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah menasehati, sudah mengajak, tapi saudara saya menolak dan sebagainya. Sudah selesai. Allah Maha tahu itu. Rasul kurang piye, Bapak Ibu. Rasul menasehati pamannya itu siang dan malam itu. Abu Thalib. Ternyata apa? Abu Thalib ngakoni, ya Muhammad, kamu bener. Kamu betul ya Muhammad. Tapi ya itu kan, aku nggak mau meninggalkan ya apa yang selama ini aku pegang. Aku takut nanti dicela oleh kaumku. Wah, Abu Thalib meninggalkan agama nenek moyang, agama leluhur, kan begitu. Tapi dia mengakui keponakannya benar. Ya. Bahkan dia memuji dalam syairnya. Tidak ada agama yang paling benar kecuali agama keponakanku, kan begitu. Dan masih banyak itu ceritanya itu kan. Nah, jadi nggak ada masalah ibu. Ibu mau dikatakan sok suci nggak ada masalah. Ya. Mau dikatakan ya ini sudah nggak usah masalah. Yang penting kita betul-betul ikhlas dalam menasehati. Selesai. Ya. Dan tentunya ini sesuai dengan kemampuan. Nah, begitu. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-dinu nasiha ad-dinu nasiha ad-dinu nasiha. Nabi mengulang sampai 3 kali. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Kedua ini sinten ya Rasulullah? Lillah untuk Allah. Wali kitabi untuk kitabnya Al-Quran. Wali rasuli untuk rasulnya. Wali aimatil muslimin untuk pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim dan kaum muslimin pada umumnya. Rakyat pada umumnya. Makna nasihat untuk kaum muslimin pada umumnya. Yang pertama apa? Menunaikan hak-hak sesama muslim. Seperti menebarkan salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazahnya, memberinya nasihat dan sebagainya. Mencintai mereka ya dalam kebaikan-kebaikan sebagaimana kita mencintai diri kita dalam kebaikan. Menolong mereka dalam kebaikan, melarang mereka dari keburukan. Membela kehormatan mereka ketika dinodai. Ya, kita bela. Ya, jangan malah ikut memperparah, memperburuk, jangan. Ya. Lalu mengingatkan mereka ketika salah dengan cara yang lembut, ya. Cara yang lembut. Ya. Ulama mengatakan barang siapa menasihati saudaranya secara rahasia, maka itulah hakikat nasihat yang sebenarnya. Jadilah nasihati bukan di tempat umum, ketemu nang pasar, wong akeh delok, oh sampan ngene, enggak boleh seperti itu. Datangi ke rumahnya seperti Imam Ahmad contohkan. Ada muridnya menyampaikan ilmu di hadapan orang banyak siang hari, salah. Imam Ahmad tidak langsung mengingatkan. Beliau nunggu malam hari tiba. Lalu beliau datang mengetuk dengan ujung jarinya. Lalu beliau berjalan masuk berjinjit. Lalu berbisik, sudah tidur keluargamu? Sudah. Ada apa ya guru? Muridku, tadi siang kamu menyampaikan hadis salah. Yang betul begini-begini. Sambil berbisik, itulah nasihat. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah menolak nasihat. Yang aku tolak adalah cara menyampaikan nasihat yang tidak tepat. Nah begitu. Itu jamaah yang berbahagia. Nasihat kepada Allah itu apa? Kita menjalankan perintah kita, perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, menjauhi kemaksiatan. Nasihat kepada Al-Quran apa? Menghalalkan yang Quran halalkan, mengharamkan yang Quran haramkan, membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya.
Nasihat kepada Rasul, mencintai Rasul, ya, menjalankan sunnah-sunnahnya, membela ya ahlul baitnya, kemudian mendakwakan sunnahnya, dan berusaha untuk beramal sesuai dengan sunnah, kan begitu. Dan memperbanyak salawat kepadanya, kepada pemimpin, ya tentu dengan cara yang baik. Datangi mereka kalau mampu, kalau tidak Anda kirim surat kepadanya. Dan kepada rakyat itu tadi kita sudah jelaskan. Nah itulah jamaah, ya, bekal kita menuju kampung akhirat. Ya. Kalau kita buat sebuah perumpamaan tentang nasihat, Rasul membuat perumpamaan tentang orang yang naik kapal. Ya. Ada 2 dek, ada dek atas eksekutif, ada dek bawah ekonomi. Ya, masing-masing punya satu tujuan dan satu kapal. Ya. Tentang nasihat kebaikan, nasihat mencegah dari kemungkaran. Dilala persediaan air untuk seluruh penumpang ada di dek bagian atas. Setiap butuh air, penumpang yang kelas bawah naik ke atas melewati penumpang kelas atas. Akhirnya apa? Penumpang bawah merasa nggak nyaman karena khawatir mengganggu kenyamanan penumpang bagian atas. Lalu bagian bawah mikirnya nih, daripada kita ngerepoti dan sungkan ya lewat di atas terus, bagaimana kalau perahunya kita lubangi, kita bolongi ben-benan cukup banyu, kan begitu. Kan begitu kata yang bawah. Sekarang kalau orang yang atas diam saja melihat orang yang di bawah itu melubangi perahu, apa yang terjadi? Tenggelam semuanya. Sama kalau kita buat permisalan, kalau tadi Rasul yang buat contoh, sekarang kita. Kalau dalam satu mobil kita melihat sopirnya ngantuk, dibiarkan atau diingatkan? Diingatkan kalau ngantuk. Atau sopirnya ugal-ugalan, bagaimana? Diingatkan. Ya. Kalau enggak kita ingatkan, yang celaka siapa? Satu mobil. Kita juga celaka, teman-teman yang di belakang rombongan juga celaka. Berarti perjalanan kita di dunia ini menuju negeri akhirat harus saling mengingat, harus saling menasehati, antar teman saling menasehati, antar sahabat saling menasehati. Ya, apalagi perjalanan kita berat kaum muslimin, kita butuh banyak modal, butuh banyak sangu, ya. Nah, dan kita nggak akan kuat kalau kita sendirian. Kita butuh kepada sahabat-sahabat yang saling mengingatkan. Ketika kita lemah dalam ya kebaikan, datang sahabat mengingatkan, ayo semangat, jangan loyo, kan begitu. Terus, dan kita upayakan setiap ada teman mengingatkan, kita ucapkan jazakallah, jazakillah, terima kasih banyak, thank you very much misalnya, matur nuwun sangat. Sudah, itu kebaikan, ucapkan terima kasih. Ya. Yahya bin Katsir mengatakan, para ulama mengatakan sebaik-baik teman adalah yang mengatakan kepada temannya, ayo kita sholat dan ya, ayo kita puasa sebelum kita mati. Masya Allah, itu teman yang sejati itu. Ya, teman sejati. Yang terakhir Imam Syafi'i berpesan, ma nazartu ahadan qattu illa ahbabtu ay wafaqa wa yusaddada wa yu'ana wa yakuna alaihi ri'ayah minallahi wa hifdun. Tidaklah saya berdebat kecuali saya berharap agar lawan debatku diberi taufik dan diberi pertolongan dan dijaga oleh Allah. Wa ma nazartu ahadan illa walam ubali bayyanallahu al-haqqa ala lisani aw lisani. Aku ya tidak berdebat kecuali aku berharap ya, dan aku tidak peduli apakah Allah menampakkan kebenaran melalui lisanku atau lisannya lawan debatku. Artinya apa? Ketika kita adu argumen, niatkan bukan untuk mengalahkan lawan tapi untuk menasehati, atau sebaliknya mendapatkan kebaikan dari lawan debat kita, kan begitu ya. Sehingga kata Ibnu Rajab ketika mengomentari ucapan Imam Syafi'i ingin menunjukkan kepada kita ketika kita debat ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran, bukan untuk menyelisih kebenaran. Kalau kebenaran memang datang dari lawan debat kita, kita terima. Nah, ya, ini yang harus kita contoh. Artinya apa? Harus bersih hati kita, dalam memberikan nasihat, dalam menyampaikan kebenaran, harus tulus. Alhamdulillah.
Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya.